Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kembali lagi sama aku Rifat Adi Briansa dari kelas 11 KT6. Kali ini aku akan mempresentasikan juga mendokumentasikan gitu ya, salah satu proyek reputasi yang akan aku lakukan, yakni MKK 3 level 2. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, mungkin aku akan pengenalan sedikit terlebih dahulu ke teman-teman mengenai MKK 3 level 2 ini. Jadi di MKK 3 level 2 ini, kita diajarkan untuk memasang dua access point outdoor di titik yang berbeda, dan nanti kita akan mengukur si kliennya ataupun internet dari si kliennya itu menggunakan best channelnya apa gitu ya, menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer seperti itu. Jadi intinya ini tuh berguna ketika kita akan menentukan berapa jarak gitu ya yang bagus untuk si access point ini, dan kira-kira kita ini menggunakan channel apa supaya sinyalnya itu bagus. Nah, nanti kita akan tes channelnya satu persatu dan kita lihat nih output di si kliennya itu berapa jika menggunakan misalkan channel ini, channel B, channel C, channel D, seperti itu. Nah, kira-kira sekiranya untuk pengenalan di awal-awal ini, untuk detail-detailnya akan saya jelaskan sambil kita praktik juga, seperti itu. Dan sekarang aku akan memperlihatkan ke kalian topologinya juga, cara untuk memasangnya gitu ya, sekalian juga menjelaskan apa aja sih si perangkat-perangkatnya dan apa aja yang diperlukan dan gunanya buat apa fisiknya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi teman-teman, pertama kita akan pengenalan ke si ininya dulu. Ini merupakan sambungannya si router ini, tepatnya si router ini gitu ya. Nah, kenapa ada tempatnya supaya kita bisa tempel gitu ya. Nah, biasanya orang-orang tuh nempel di tiang, mau itu pakai ripet gitu ya, dipasang di belakang sini nih gitu. Jadi biar nempel ke tiang. Nah, yang kedua kita ada fisiknya si routernya. Nah, si router si access pointnya ini adalah access point outdoor gitu ya, merek TP-Link. Nah, sekarang kita akan hard reset dulu. Kenapa? Nah, ini dipencet aja di sini, pakai colokan handphone juga bisa buat yang SIM card. Kalian klik aja sampai kerasa oh ini ada yang ngeklik nih. Oh ya, kalian pencet aja lama. Lalu kalian tunggu. Gunanya hard reset ini untuk mereset seluruh konfigurasi yang pernah ada sebelumnya gitu. Kalian tunggu. Nah, itu kan sudah nyala 3. Nah, sekarang mati lagi. Jika demikian berarti sudah selesai, dan sekarang kita akan ke laptopnya. Nah, di laptopnya bagi kalian yang belum ada built-in RJ45-nya, berarti kalian harus pakai LAN card, adapter RJ45, dan ini nyambung ke sini. Nah, ini adalah adapter untuk si HP outdoornya. Di sini kalau misalkan kalian lihat kan di sini ada PO nih, power over Ethernet. Nah, di sini kalian pasanginnya ke HP outdoor gitu, biar si dayanya tuh masuk, si daya listriknya. Nah, kalau yang LAN ini kalian pertama akan pasang dulu ke si laptopnya gitu. Nah, di si laptopnya kalian pasang, kenapa? Biar bisa dikonfigurasiin terlebih dahulu. Misalkan kalian sudah konfigurasinya, nanti baru kalian bisa pasang ke switch. Nah, jadi nanti yang ingat yang LAN ini dari laptop cabut terus pasang ke switch. Jadi biar masuk si sumber internetnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk topologi juga kegunaan daripada masing-masing perangkat untuk si access point outer ini. Begitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, tadi aku sudah memperlihatkan ke kalian buat si fisiknya seperti apa, bagaimana cara kalian nyolokinnya, gunanya adapter itu buat apa, PO-nya kemana, LAN kemana. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang intinya, yakni konfigurasi di laptop. Yang pertama-tama yang akan kalian lakukan adalah kalian cek dulu DC port ininya, dan Ethernet tempat itu udah kebaca. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalau untuk access point outdoor yang aku pakai saat ini itu default IP-nya itu adalah 192.168.0.254. Nah, di sini kalian lihat dulu di si propertiesnya. Nah, baru kalian masuk ke TCP IP version 4. Di sini kita masih menggunakan yang DHCP ya, karena kita obtain an IP address automatically, jadi secara otomatis. Nah, sekarang kita coba cek ke websitenya. Kita masukin aja
168.0.54. Nah, kita coba. Pastinya teman-teman di sini gak akan masuk. Kenapa? Karena teman-teman IP-nya belum sama dengan si AP author-nya. Nah, apa yang bakal kalian lakukan adalah kalian masuk lagi ke network and control panel, baru ke menu network and internet, ke network connection dan ini tuh di change adapter setting gitu ya. Kalian klik aja di Ethernet 4 seperti yang tadi, ke IP version 4 juga. Sini, nah kalian akan ganti IP-nya yang satu subnet mask gitu ya, tapi tetap di bawah si 254. Sini aku bakal pakai contoh 192.168.0.250 gitu ya. Nah, setelah ini kalian klik aja di sini, subnet masknya akan muncul dengan sendirinya, baru kalian klik OK. Nah, gunanya itu kenapa kita harus ngeset secara manual? Karena kan kita belum masuk ke konfigurasinya. Jadi lebih baik kita connect secara statis dulu. Kita set IP-nya secara static dulu di si adapternya ini supaya kita bisa masuk untuk ke si konfigurasinya seperti itu. Nah, baru kita akan masuk enter lagi ke sini. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, kalau sudah gini, jangan khawatir teman-teman. Karena ini masih aman ya. Nah, ke advance, baru ke proceed to sini. Nah, sekarang kita sudah masuk. Seperti biasa, kita akan masukkan username-nya. Admin ya, username dan password adalah admin. Di select region, sini kita sebenarnya pilihnya bebas tapi kita pakai Indonesia aja. Di sini dah language English aja, I agree. Lalu kita login. Oke aja. Nah, di sini kita harus ngeset new username ya teman-teman. Kita pakai admin 1 aja supaya gampang buat ingat gitu ya. Admin 1 sama admin 1 juga finish. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi di si konfigurasinya. Kita udah masuk di si konfigurasinya. Nah, pertama-tama kalian ke wireless aja dulu. Baru kalian lihat di sini ada SSID-nya, kita ubah. Misalkan kita ubah jadi testing MKK 23. Nah, di sini security mode-nya untuk menambahkan password gitu ya. Kita pakai PPSK dan di sini kita tambahin password. Yang gampang aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita lihat oh, sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, setelah ini kita apply. Kita tunggu loading dan ini kita pencet save. Nah, kita tambah setting yang lainnya yang additional aja. Sini masih Beijing, kita ganti ke Bangkok, Jakarta, Hanoi. Apply, lalu save. Kita lihat wireless, tadi kita udah set SSID-nya dan password. Nah, sekarang di network. Nah, di sini juga penting. Kenapa? Karena salah konfigurasi di sininya, itu tuh orang-orang nggak bisa masuk lagi gitu ya ke si konfigurasi access point-nya ini. Nah, jadi apa yang bakal teman-teman lakukan? Yang pertama, teman-teman bakal ganti ke dynamic dan ini enable fallback IP. Fallback IP ini adalah IP yang bisa kita gunakan kembali untuk masuk ke si konfigurasinya ini. Nah, di sini udah ada DCP fallback IP-nya, tapi alangkah baiknya kita ganti yang di luar 0254. Kenapa? Karena kalau semisalkan kita pakai 02254, kan nanti si access point itu terkoneksi ke internet sekolah. Nah, nanti kalau misalkan terkoneksi dengan internet sekolah, biasanya itu gak bakal bisa terkoneksi dan kita harus mengikuti default IP daripada si internet sekolah ini. Jadi alangkah baiknya kalian mengikuti default internet sekolah. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita akan menjambungkan si LAN ini dari adapter LAN card kita ini ke switch. Nah, nanti di command prompt kita akan ketik ipconfig/all. Aku juga sekalian praktek itu ya teman-teman biar kita ngerti semua dan nggak tersesat di jalan. Oke guys, sekarang kita akan mengkoneksikan ini ke si switch-nya dulu supaya kita tahu default IP sekolah itu berapa. Oke, kita coba aja. Nah, ini dimasukin aja di sini. Nah, kita yang akan cabutnya di sini ya guys. Ini kan LAN. Nah, kita akan masukkan ke salah satu port switch di sini. Kalian masukin saja dan ini udah kebaca ya. Itu ada lampunya yang ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke laptop di sini ya. Nah, cara kalian lihatnya
itu kalian ke command prompt. Nah, command prompt, lalu kalian ketikkan IP config. Oh ya, sebelum itu, karena kan tadi kita IP-nya di set secara static ya, jadi seharusnya kita belum mendapatkan si dynamic-nya secara otomatis dari WiFi sekolah. Jadi kita ganti dulu ya ke IP yang DHCP, tadi setting yang DHCP. Nah, seharusnya kita akan terkoneksi, sudah dapat ya, tuh udah kelihatan network. Nah, sekarang kita akan masuk ke command prompt-nya, kita ketik IP config/all. Nah, kalau kita lihat yang di adapter 4 ya, karena kan kita terkoneksinya di sini. Dan ternyata ketika kita lihat, oh default gateway-nya itu 99.1. Kita dapat IP version 4-nya yakni yang 99.181. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang untuk si default IP dari sekolah itu dikasihnya 99.1.192.198.99.1. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke konfigurasi di si website-nya. Oke guys, sekarang kita tadi udah yang ngelihat si default IP-nya adalah 9. Nah, sekarang kita akan ke control panel lagi buat kita set si IP-nya secara setting lagi, karena kan kita akan masuk ke konfigurasi access point yang belakangnya itu 0.254. Jadi kita harus setting lagi supaya kita satu IP dengan si perangkatnya 8 0, kita yang tadi 250. Kalau kita akan ke settingnya, oke. Oh ya, ketika tadi kalian connect ke switch, kalian jangan lupa balikin lagi ya untuk si kabelnya itu ke si adapternya, ke bagian yang lain ya. Dan kita akan masuk, kita cek lagi, kita loading apakah masih bisa. Nah, kita diminta untuk loading lagi karena tadi kan sebelumnya kita ke logout gitu ya. Ke logout karena kita cek untuk si IP default score. Kita login. Nah, karena di sini kita menggunakan 2 access point outdoor, jadi kita akan konfigurasi yang pertama dulu, yang memancarkan internetnya, memberi internetnya sebelum ke sisi klien. Kita ke dynamic. Tadi kan kita habis dari sini ya, kita stop dulu di sini dan kita tadi sama-sama lihat berapa IP defaultnya si internet. Nah, sekarang kita set IP DHCP fallback-nya gitu, DHCP fallback IP-nya kita set 99. Gak apa-apa 254, kita set aja 254 karena tadi default dari skornya itu adalah 99.1. Kenapa kita usamakan supaya kita bisa kembali lagi ke sini? Karena biasanya kan nanti kan kita seperti yang aku udah bilang tadi, kita kan nanti bakal connect access point-nya itu ke si switch dan otomatis tersambung dengan si konfigurasi dari internet sekolah. Jadi kadang suka ada konflik IP dan nggak bisa masuk lagi gitu konfigurasinya. Nah, untuk primary DNS-nya kita masukin primary DNS Google aja, DNS Google 888. Setelah ini baru apply dan save. Nah, habis itu kalian ke quick setup dan pilih access point. Ini saja. Sini IP address-nya tersebut, kita next. Nah, kan nggak muncul. Kenapa? Karena memang tadi kita udah ganti IP-nya. Seharusnya kalau misalkan kita loading, itu tidak akan terkoneksi. Nah, solusinya bagaimana? Kalian ganti juga IP kalian ke yang satu subnet. Nah, di sini kita dapat yang 050, jadi kita ganti ke 9250. Cek oke. Lalu kalian ke sini dan kalian ketik 9254 karena tadi kan kita inputnya itu 9254 untuk si DHCP public IP-nya gitu ya. Nah, saya terkonekkan, kita langsung lanjut aja ke sini admin 1 juga admin 1 kita login. Oke, ini stop confirm kita sini aja. Kita akan lanjut ke sini, kita ke access point ya. Access point, next aja. Ini kita next. Sebentar kita dulu. Di sini kita tes yang juga. Dan security-nya kita aktifkan kembali. Di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Show, udah oke. Ininya settingnya 0 saja. Kita kasih next. Oke. Dan next. Nah, sekarang kita tunggu untuk konfigurasinya check effect gitu ya. Supaya konfigurasinya kecil. Kita tunggu.
Nanti kita akan otomatis masuk lagi ke sini. Ini akan cukup memakan waktu lama gitu ya. Terus konfigurasinya take place. Nah, pas misalkan kalian lihat di WiFi gitu ya, di WiFi. Nah, kalian lihat di sini kita seharusnya sudah ada testing MK3 gitu kan. Ini yang sudah kita set tadi. Kita masukin aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Kita tunggu. Harusnya kita akan terkoneksi tapi tanpa internet gitu ya. Terus misalkan lama kan bisa juga cek di handphone kalian. Ya, mau bantu di handphone. Nah, kita untuk di handphone sendiri udah terdetek ya tes yang ketiga. Nah, sekarang kita akan dimasukkan passwordnya. Passwordnya sudah dimasuki. Sekarang kita pencet connect aja. Nah, di sini di laptop udah kelihatan tuh ya. No internet secure gitu. Jadi internet tapi secure. Nah, di sini tuh nggak ada internet yang kebaca karena kita belum masukin si sumber internetnya gitu ya untuk si access point adapter ini. Nah, saat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang konfigurasi kita sudah berhasil di access point yang menjadi access point yang menjadi pemancar. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba konfigurasi di sisi kliennya gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana kita akan konekkan si kabel LAN-nya atau koneksi ke laptop tadi ke switch supaya dapat si internetnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sisi routernya. Kita akan lanjut ke sisi yang lain. Oke guys, jadi sekarang kita akan ke sisi kliennya ya. Ini ada router yang kedua, router 2 ya, kalau ditandain. Kalian cabutnya, kalian klik ini aja, terus kalian tarik gitu ya. Nah, sekarang seperti yang router ke satu, kalian harus konekkan dulu ke si adapternya. Ini ada kabel Ethernet juga. Nah, akan ke sini. Nah, lalu kalian akan masukkan di sini dan yang PoE akan ke PO ya, ke yang root access point ya. Karena kan PO itu untuk power over Ethernet, jadi biar ada powernya, biar ada dayanya. Kan connect aja. Ntar ini agak macet, susah. Nah, sudah nyala. Lalu kita akan tunggu dulu. Nah, kalau seperti ini sudah nyala. Nah, nanti kita akan connect si LAN-nya ini ke laptop seperti yang topologi pada root access point ke satu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang membedakannya nanti itu adalah ketika dikonfigurasi di si laptopnya. Ada khusus untuk konfigurasi si kliennya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Oke guys, tadi kita udah liatin topologinya secara fisik kita di kamera handphone. Sekarang kita akan pertama ganti dulu si IP-nya. Kita samakan dengan IP default daripada perangkatnya, yakni 0254 gitu ya. Kita set aja di sini 99200 tuh konfigurasi sebelumnya ya. Kita 0200 saja, nggak apa-apa karena masih dalam satu subnet gitu ya dengan si default IP perangkatnya. Sekarang kita akan ke new tab dan kita masukkan 0254. Nah, sedikit info aja ya teman-teman, tadi kenapa kita nggak bisa masuk lagi ketika di sisi access point yang menembakin sinyal. Karena tadi kan sebelumnya kita ngeset untuk mode access point itu adalah IP-nya kan 0254 ya. Kalau misalkan kalian teman-teman ingat, ketika kita klik di quick setup gitu ya, dan access point, itu kan kita si IP address-nya itu masuknya 0254 gitu ya. Nah, jadi tadi kita harus masuk lagi dengan default 0254 ataupun ya yang satu subnet dengan 0254 untuk bisa masuk lagi ke si konfigurasinya seperti itu. Nah, di sini kita English, I agree to this term and use, login aja. Seperti biasa loginnya, kayak yang tadi ya sebelumnya. Kita admin satu aja samain. Finish. Nah, setelah sampai, teman-teman jangan dulu ganti si access point modenya ya.
nggak jadi client router dulu, tapi kalian di sini di wireless dulu. Teman-teman misalkan mau ganti nama SSID-nya gitu ya, benar, misalkan jadi client MKK 3 gitu ya. Nah, itu aja. Nah, habis itu kalian di networknya teman-teman sama juga di dynamicnya set untuk si IP DHCP fallback-nya, karena tadi kan 99254 itu udah dipakai ya di si yang router. Jadi teman-teman ganti aja di sini misalkan jadi 99200 gitu ya. Di sininya primary DNS-nya 88. Kenapa enggak si DHCP IP fallback-nya 99254? Karena tadi kan sudah seperti yang aku bilang dipakai di access point yang pertama gitu, yang sebagai penembak sinyalnya. Sini apply aja, baru save. Tekan ke quick setup, dan di sini ke AP client router. Sini pencet yes aja. Lalu kalian next. Nah, kenapa nggak bisa masuk? Karena tadi kita ganti si IP-nya gitu ya, menjadi 99200. Jadi sini kalian ganti lagi IP-nya untuk di laptop. Jadi misalkan 99 yang di bawah 200. 150 aja. Oke. Oh, itu 9 tadi. Oke. Nah, kalian loading lagi dengan 99254 99200. Oke, enter. Ataupun misalkan lama tidak bisa, 92.168.99.200. Enter, lalu tunggu. Nah, sudah ada, kita masuk lagi ke admin 1. Nah, login. Oke aja, ini continue. Nah, setelah masuk lagi, teman-teman baru ke quick setup dan AP client router gitu ya. Yes aja. Lalu kalian next. Next lagi, di sini kalian pilih dynamic. Tadi kan kita udah setting dynamic ya. Dynamic aja, next. Nah, pertama-tama kalian jika ingin mendapatkan internet dari si access point yang bekerja sebagai penembak sinyal, kalian tadi ke survei, klik aja. Terus kalian cari di sini. Tadi SSID-nya berapa? Nah, ini SSID kita ya. Tadi versi MKK 3. Kalian connect aja. Dan log to AP. Nanti kita mengunci gitu ya. Nah, di sini kalian masukin passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cross check lagi. Sudah oke. Lalu kita next. Nah, sekarang kita ganti untuk SSID kliennya gitu ya. Mau apa? Kita ganti aja testing client. Sini kita aktifkan security-nya. Kita samain aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita next. Setelah itu kita finish. Nah, sekarang konfigurasinya akan take effect dan nanti si kliennya akan terkoneksi dengan internet yang ditembakkan oleh access point biasa. Access point pertama yang kita konfigurasi sebelumnya. Oke. Oke aja. Ya, kalian lihat di sini, sebenarnya sudah ada yang testing client. Nah, kita masuk di password. Nah, sudah ada, kita connect. Sebenarnya kita sudah connected dengan internet. Nah, sudah ada kan connected secured. Berarti sudah terkoneksi dengan internet. Sekarang kita cek dulu aja ke fast.com. Apakah internet sudah masuk? Sudah, kita dapat cukup cepat 50 tadi ya, 50 Mbps, 46 Mbps. Nah, sekarang kita akan mengatur dan melihat bagaimana pemilihan channel yang bagus untuk si sisi kliennya. Nah, cara kalian untuk mengatur si channelnya itu ada di access point pertama. Tadi kalau misalkan kalian lihat di menunya, di wireless jika tidak salah, kalian ada opsi-opsi di bagian channel atau frekuensi gitu ya. Nah, nanti kalian pilih aja dan kita coba satu-satu. Nah, testingnya bagaimana? Kita sekalian lihat juga di Wi-Fi Analyzer. Jadi kita dari handphone akan terkoneksi dengan si kliennya. Nah, si kliennya ini akan menerima konfigurasi dari access point pertama yang bakal kita ubah-ubah channel ataupun frekuensinya. Kita akan coba konfigurasi di luar
dan aku akan menggunakan kamera handphone. Oke guys, sekarang kita akan coba konfigurasi realnya. Aku taruh satu access point di sini, yang ini adalah pemancarnya di kelas kita tadi konfigurasi, dan satu lagi di sana. Kita kira-kira melewati 2 kelas ya. Jadi di kelas ujung ada si kliennya seperti itu. Nah di sini kalau misalkan kalian lihat di konfigurasi, kita akan menggunakan channel 161 dulu, dan nantinya kita akan menggunakan si aplikasi WiFi Analyzer yang ini ya. Nih. Misalkan kalian lihat ini ada WiFi ini adalah WiFi Analyzer di sini. Nanti kita akan pakai ini. Nah, sebelumnya kita set dulu di sini untuk channel 161. Kita coba untuk yang 161 dulu ya. Kita apply. Lalu save seperti biasa. Nah, setelah ini kita baru akan mengkonekkan ke switch gitu ya. Di port LAN. Port LAN kita connect ke switch. Masuki saja. Nah, ini di switch, dan di switchnya sudah kebaca ya 3. Kan di sini 1, 2, 1 buat power, 1 lagi ke switch yang itu, karena kita cukup panjang di sini switch yang kita pakai gitu ya portnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke laptop. Di sini kalian lihat aja di laptop, misalkan di testing MKK3 dulu ya, apakah sudah terkonek apa belum. Nah, kan tadi kita sempat mindahin dan cabut-cabut kabel, jadi takutnya ada yang belum connect. Nah, sudah connected secure. Sekarang kita ke testing client coba ya. Nah, sudah connected secure juga. Nah, sekarang kita akan memakai handphone. Di sini kita connect saja. Nah, di sini testing client sudah terbaca ya, seperti itu. Nah, karena tadi channelnya 161, sekarang kita lihat aja di WiFi Analyzer. Ini ada iklan biasa, ada kita ke WiFi Analyzer, kita klik connect aja next. Nah di sini kita bisa lihat tadi kita masih pakai setting channel 149, tapi gak apa-apa, kita otomatis update. Nah di channel 161 ini kita dapat tadi tuh mana pindah lagi guys. Nah ini ya, channel 161 itu kita dapat kira-kira minus 60 decibel, kita decibel voltmeter. Kita ini karena satuannya decibel. Jadi kita bisa ketahui bahwa memang di channel 161 ini kita mendapatkan strength-nya itu sebesar minus 60 decibel. Nah, kita SS dulu ya supaya nggak hilang. Oke, sudah SS. Kita ingat channel 161 itu minus 60 decibel. Nah, sekarang kita akan masuk lagi konfigurasi ini. Nah, untuk masuk lagi ke sini tuh kalian harus ganti lagi si kabelnya ke laptop supaya bisa masuk konfigurasinya. Jadi kira-kira kita ganti lagi, ini cabut, masukin lagi ini ya, kita lihat sudah hijau lagi. Kita masuk lagi ke laptop sini, kalian klik yang cara frekuensinya. Sekarang kita ganti ke 157 ya, 157, apply, kita tunggu, lalu ke save. Sudah. Nah sekarang kita lihat di handphone. Oh iya, jangan lupa untuk ganti lagi ke yang kabel dari si switchnya ya, karena biar internet masuk gitu. Jadi kita ganti-ganti port terus ya guys ya, masuk konfigurasi terus biar dapat internetnya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita ke testing client lagi, kita lihat, kita tunggu karena akan memakan waktu juga. Matiin, nyalain lagi, baru kita lihat ke testing client nanti. Karena kalau misalkan kalian ganti channel terkadang suka susah untuk masuk ke si wifi-nya lagi gitu ya, karena ada mungkin beberapa kendala ataupun tidak kompatibel. Nah jadi kita harap tunggu aja, sabar, karena nantinya juga kalian akan terkoneksi, supaya nanti kita tunggu biar konfigurasinya masuk ataupun tidak gitu ya. Kita tes lagi, karena tadi sebelumnya saya juga coba di channel 149 itu susah connect ke testing kliennya itu gitu ya. Jadi mungkin karena berbeda frekuensi gitu ya, ataupun berbeda channel, jadinya susah masuk seperti itu. Nah oke guys, sekarang kita udah bisa ngeliat ya, udah ke connect lagi. Tadi emang makan waktu lama, jadi di pause dulu biar cepet gitu ya. Kita sekarang masuk ke WiFi Analyzer-nya. Kita tunggu. Nah bisa dilihat di sini channel 157 ya, dengan redaman minus 66. Jadi ini lebih besar lagi redamannya. Nah perlu teman-teman ketahui, kalau emang lebih besar channelnya itu berarti frekuensinya kan juga lebih tinggi. Dan jika frekuensinya lebih tinggi, jadi si jangkauan internetnya tuh kalau misalkan redamannya lebih kecil itu lebih bagus.
Kalau misalkan redamannya lebih besar, berarti itu kurang bagus. Di sini redamannya bisa kita lihat lebih besar. Jadi ya perbandingannya dengan yang 15 mana 161 itu kurang. Oh, salah guys. Jadi ternyata redamannya itu minus 58. Tadi salah lihat internet ya. Di testing client, sorry. Di sini kita dapat minus 55 guys, bukan minus 60. Jadi di sini ternyata redamannya lebih kecil. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang ini bagus gitu ya. Kurang lebih kecil sih redamannya. Jadi kita jangan lupa di SS dulu ya. Oke. Jadi kita dapat di sini tuh minus 55. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi dan ganti lagi si ininya buat kita masuk ke yang frekuensi selanjutnya ya. Oke, kita lihat di sini sudah nyala. Nah, bisa lihat lagi di sini. Kita akan masuk ke frekuensi sekarang 153. Kita apply aja. Kita tunggu lalu save. Setelah save, baru kita ganti lagi, cabut dan pasang lagi yang dari switchnya. Sudah. Baru kita ke HP lagi, kita cek testing client. Nah, ini kita malah ke detect-nya sekarang yang ini ya, yang si access point biasanya. Kita lihat dulu, tunggu dulu. Nah, testing client sudah ada. Kita coba connect, pasti akan gagal beberapa kali, tapi kita coba aja. Karena kata Pak Ocha juga, jika memang gagal kita coba lagi dan dicoba terus-menerus saja sampai dengan berhasil. Karena memang ada problem dari si perangkatnya, ataupun ini mungkin konfigurasinya karena baru masuk jadinya suka agak lama. Oke guys, tadi lumayan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sekarang kita di sini lihat ya udah terkoneksi dengan testing client. Sekarang kita masuk lagi ke Wi-Fi analyzer. Tadi kita ganti si channelnya itu jadi 153 pokoknya ya. Nah sini kita cek dulu. Oh, kita coba lagi analyzer. Sekarang kita ke sini. Kita tunggu dulu. Oh, sebentar. Kepencet. Kita ke sini dan kita lihat di channel 153 kita dapat minus 51 desibel gitu ya. Perlu diingat kembali kan kalau misalkan kita frekuensinya lebih tinggi, maka jangkauan ataupun jarak TX-nya itu, transmisinya itu lebih rendah gitu ya. Nah, kalau misalkan frekuensinya lebih rendah, maka kita bisa untuk ke sinyal yang lebih tinggi gitu, jaraknya yang bisa lebih jauh lagi. Nah, kita di sini channel 153 kita dapat minus 51 desibel. Kita SS dulu supaya agak hilang. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi laptop lagi. Kita sini cabut dulu. Nah, sini sudah nyala, lalu kita masuk lagi ke laptop. Nah, di laptop kita akan ganti konfigurasinya ke yang 149 terakhir ya. Kita apply, tunggu saja, lalu save. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke testing client-nya. Sini connected with internet karena tadi kan kita mengubah konfigurasinya ya. Oke, kita tunggu biar loading dulu aja testing client. Oke, kita tunggu, kita coba matikan, nyalakan lagi. Pokoknya dicoba aja guys, seperti itu biar bisa connect lagi. Nah, ini yang access point awalnya ya. Oke, kita tunggu dulu. Pokoknya dicoba aja matiin ataupun nyalakan lagi sampai dengan terkoneksi. Oke guys, setelah menunggu lagi, kita sudah terkoneksi dengan testing client di channel yang 149. Kita pindah ke Wi-Fi analyzer. Tunggu biar ke update. Loading add, biarkan saja dulu. Nah, kita lihat di channel 149 ya, kita dapat minus 64 desibel. Ternyata lebih redamannya itu lebih tinggi lagi ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi mungkin di channel 149 ini si frekuensinya itu kurang bagus gitu ya, untuk digunakan sebagai si internetnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat di
SSN yang sudah kita SS tadi. Di sini ada 161 dengan minus 60, channel 157 dengan minus 55, dan channel 157 dengan channel 153 dengan minus 51, dan yang tadi channel 149 dengan minus 65. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya memang untuk channel yang bagus untuk konfigurasi ini adalah di channel 153. Oke guys, jadi tadi kan kita udah lihat nih di galeri aku yang tadi udah di SS, kan ada beberapa channel, dan tadi juga bilang di channel 153 itu adalah channel yang bagus gitu ya, dengan redaman minus 51 desibel. Nah, jadi kawan-kawan aku nambahin kesimpulannya lagi, intinya di percobaan kali ini kita mencoba untuk pertama mengkonfigurasi access point supaya menembakkan sinyal atau sebagai transceiver gitu ya, dan access point satu lagi sebagai klien ataupun penerima sinyalnya. Nah, lalu kita juga belajar mengenai pemilihan channel. Nah, untuk tadi kita ini dapat channelnya yang bagus itu adalah di channel 153 gitu ya, dengan redaman minus 51. Karena semakin kecil redamannya, maka semakin bagus juga sinyalnya gitu ya. Dan semakin besar ataupun semakin tinggi frekuensinya ataupun channelnya, maka jangkauannya juga akan semakin pendek seperti itu. Nah, tadi di channel 153 kita dapat minus 51 desibel, dan itu cukup bagus juga untuk Ethernet. Nah, untuk pengaplikasiannya sebenarnya ini adalah pengaplikasian sederhana gitu ya. Kalau misalkan pengaplikasian realnya itu biasa digunakan misalkan ada suatu kota gitu ya dengan gunung di sini itu, tapi di gunung juga ada pemukimannya. Nah, ditempel lah misalkan di satu kota ini satu akses point outdoor dan satu lagi di pegunungan yang ada penduduknya itu. Nah, pengaplikasian real time-nya itu secara seperti hal tersebut gitu, untuk mentransmisikan sinyal, untuk membagi sinyal gitu ya, karena kan pasti di kota lebih bagus sinyalnya daripada di pegunungan, jadi ditembak. Nah, di situ juga kan tadi kita lihat bisa mengatur si distance-nya gitu ya, 0 sampai dengan 27 km. Lumayan jauh kan. Nah, jadi itulah untuk pengaplikasian dunia nyatanya. Tapi untuk di reputasi, kita pengaplikasian sederhananya saja seperti itu. Nah, jadi cukup sekian dari aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata. Dan ya, itulah rekaman reputasi MKK 3 level 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.